13. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Tempat di mana Yakub bertemu dengan bala tentara Allah. Satu pengalaman yang juga belum ditemui di dalam perjalanan pertama. Sebab di dalam perjalanan pertama, ketika dia sampai di Betel, dia hanya bertemu dengan malaikat-malaikat Allah yang turun naik. Tapi rupanya itu belum dipahami sebagai barisan bala tentara Tuhan. Jadi rupanya ada pengalaman-pengalaman hidup dari seorang percaya ini yang seringkali butuh diulang berkali-kali supaya paham ini penglihatan ini untuk apa. Di episode pertama ketika Yakub berada di Betel, dalam 90 kilometer pertama perjalanannya menuju ke Haran itu kan sudah minggu-minggu yang lalu saudara sudah ikuti. Yakub diizinkan Tuhan untuk melihat Allah, bertemu dengan Allah, dengan malaikat yang turun naik. Apa bedanya sekarang dengan ini? Saya baca lagi ayat yang kedua. Ketika Yakub melihat mereka, atau ayat 1 Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Coba apa bedanya? Malaikat-malaikat juga. Tapi ini sekarang dengan kepentingan yang berbeda. Pengalaman dengan Tuhan itu gak bisa sekali saudara. Karena biasanya kalau sekali itu cara kita memahaminya pun belum pas. Sebutlah begitu. Harus berkali-kali. Apalagi belum pernah mengalami Tuhan. Saudara bayangkan mesti berapa kali kita membuat diri kita terajak, terdorong untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan punya pikiran bahwa kalau beribadah, datang ke gereja itu karena saya orang Kristen, dan supaya label orang Kristen itu tetap hidup, maka saya bergereja hanya sekedar untuk datang-datang saja lah pokoknya. Untuk menunjukkan bahwa orang Kristen memang datangnya ke gereja. Nggak bisa hanya nggak bisa kita minta sesuai dengan kita mau. Pergumulan itu selalu ada di antara harapan dan hambatan. Tapi saya katakan, kalau saudara ingin harapan-harapan saudara yang menang, bahkan seperti Yakub ini, firman Tuhan katakan, engkau telah bergumul dengan Allah dan menang. Bukan kita berarti beradu dengan Tuhan, bukan. Tapi saudara tunjukkan bahwa saudara bisa mengalahkan waktu-waktu yang saudara punya. Karena Allah kita Allah atas segala waktu. Dan kalau saudara bisa mengalahkan waktu-waktu yang saudara punya, saudara masih merasa punya waktu untuk Allah segala waktu, maka dia akan tunjukkan nanti kekuatan sebenarnya yang engkau punya untuk membawa engkau kepada kemenangan. Jadi kalau orang Kristen, anak Tuhan bagi jemaat Losufan ada dalam kelemahan, berdoanya jangan karena pas lemah itu saja. Tuhan tolong saya lagi lemah, saya lagi masuk angin, masuk topan. Lalu setelah itu gak berdoa lagi. Justru waktu sehat berdoalah. Supaya ketika engkau sakit dan engkau tidak punya kekuatan untuk berdoa lama-lama, engkau cukup berkata, Tuhan tolong saya, dalam nama Yesus sembuh. Itu terjadi. Enak kan? Kalau anak Tuhan sekarang umumnya baru setelah sakit berdoa. Mau berdoa gak bisa. Kenapa? Ya habis tubuh saya lemah om, lemah pak. Ya karena memang sakit. Coba sebelum sakit kita berdoa. Sebelum kena masalah kita dekat dengan Tuhan. Itu yang harusnya dimiliki oleh orang percaya. Maka apa yang kemudian kita simak dari Yakub ini menjadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Allah mengizinkan pergumulan itu ada.
Dan pergumulan hidup manusia selalu hanya ada di antara itu. Harapan dan hambatan. Perbesar yang mana? Hanya Engkau yang tahu. Tapi kalau engkau ingin mengalami kemenangan-kemenangan, saudara harus membuat harapanmu lebih besar dari hambatan-hambatanmu. Yesus lebih besar dari segala-galanya.